Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Raffi Askur dari Pendidikan Sosiologi 2025 dengan NIM 1405625 Nah, di sini saya akan membahas materi SOP yang judulnya tuh skill versus gelar. Nah, mana yang dicari perusahaan ini? Kalau dipikir-pikir, ada satu hal yang mulai berubah dari dunia kerja sekarang. Nah, dulu tuh banyak orang percaya kalau gelar pendidikan adalah kunci utama buat sukses. Nah, namun semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar peluang dia mendapatkan pekerjaan yang bagus. Nah, bahkan dari kecil kita sering dengar kalimat seperti yang penting kuliah dulu lah, nanti hidup kita bakal aman. Nah, dan sebenarnya tuh pola pikir itu nggak salah sepenuhnya, karena memang pada masanya gelar punya pengaruh besar. Nah, terus juga perusahaan melihat ijazah sebagai bukti kemampuan seseorang. Nah, namun orang yang kuliah dianggap lebih siap, lebih pintar, dan lebih layak diterima kerja. Nah, tapi makin kesini tuh dunia kerja udah mulai berubah. Sekarang perusahaan nggak cuma melihat seseorang lulusan mana atau IPK-nya berapa. Mereka mulai lebih sering melihat orang ini tuh bisa apa, kemampuannya tuh apa, skill apa yang dia punya. Apakah dia bisa bekerja dalam tim, terus apakah dia bisa komunikasi, dan apakah tuh dia bisa menyelesaikan masalah dan bisa beradaptasi. Nah, menurut saya perubahan ini menarik banget untuk dibahas, karena tanpa sadar banyak mahasiswa atau fresh graduate yang masih memiliki pola pikir lama. Nah, fokusnya tuh cuma lulus cepet, nilainya bagus, IPK tinggi. Padahal ketika masuk dunia kerja, ternyata yang dicari nggak sesederhana itu. Kalau kita lihat sekarang, banyak perusahaan lebih tertarik pada orang yang punya pengalaman nyata. Bahkan skill seperti editing, video design, coding, public speaking, terus di digital marketing, sampai kemampuan menggunakan AI sekarang mulai jadi nilai tambahan besar. Nah, kenapa? Karena perusahaan ini tuh hidup di dunia yang bergerak cepat. Mereka nggak cuma butuh orang yang paham teori, tetapi juga orang yang siap bekerja dan bisa langsung berkontribusi untuk perusahaannya. Kadang ada situasi yang cukup ironis sih. Ada orang yang selama kuliah nilainya tinggi banget, tapi pas masuk dunia kerja malah bingung harus mulai dari mana. Nah, di sisi lain tuh ada orang yang mungkin IPK-nya biasa saja, tapi karena aktif organisasi, magang, terus ikut proyek atau belajar skill sendiri dari internet. Nah, orang ini justru lebih cepat berkembang. Dan jujur, realitas seperti ini sekarang makin sering kelihatan. Nah, menurut saya salah satu alasan dunia pendidikan dan dunia kerja kadang berjalan dengan ritme yang berbeda. Nah, di kampus kita sering dilatih untuk memahami teori dan menyelesaikan tugas individu. Nah, sementara di dunia kerja yang diuji justru cara berkomunikasinya dia, terus kemampuan kerjasamanya, cara menghadapi tekanan, sampai kemampuan mengambil keputusan. Makanya banyak perusahaan tuh sekarang lebih suka melihat portofolio dan pengalaman dibanding sekedar nilai akademik atau IPK kita yang udah diperoleh di kuliahan. Nah, tapi di sisi lain, bukan berarti gelar jadi nggak penting. Menurut saya gelar tetap punya nilai yang besar karena kuliah. Terus bukan cuma soal mendapatkan ijazah, tapi di dalam prosesnya ini seseorang belajar disiplin, belajar bertanggung jawab, belajar berpikir kritis, dan belajar menghadapi tantangan. Nah, selain itu ada juga profesi yang memang wajib membutuhkan pendidikan formal, kayak dokter, guru, pengacara, dan insinyur. Nah, jadi jelas pendidikan tuh tetap punya peran penting. Nah, masalahnya mungkin bukan pada gelarnya, tapi pada cara sebagian orang memandang gelar itu sendiri. Kadang ada mindset bahwa setelah lulus kuliah semuanya otomatis aman. Nah, padahal kenyataannya tuh wisuda itu bukan garis finish. Nah, justru awal dari persaingan yang sebenarnya. Dan menurut saya dunia kerja sekarang lebih menghargai orang yang mau terus berkembang, karena skill itu sifatnya hidup. Nah, skill bisa terus diasah. Orang yang mau belajar hal baru biasanya lebih mudah bertahan menghadapi perubahan zaman. Apalagi sekarang teknologi
berkembang cepat banget ya. Beberapa pekerjaan bahkan mulai berubah karena AI dan digitalisasi. Nah, jadi kalau seseorang cuma mengandalkan apa yang dipelajari beberapa tahun lalu tanpa mau berkembang, lama-lama bisa tertinggal. Makanya sekarang banyak mahasiswa mulai sadar kalau kuliah aja nggak cukup. Mereka mulai ikut organisasi, magang freelance, bikin bisnis kecil-kecilan, ikut kursus online, sampai membangun profesi branding di media sosial. Dan menurut saya itu bukan hal yang buruk sih, karena pengalaman-pengalaman seperti itu justru bikin seseorang lebih siap menghadapi dunia nyata. Kadang perusahaan juga melihat attitude lebih besar daripada kemampuan teknis. Karena skill bisa dipelajari, tapi cara seseorang bersikap, bekerja sama, menghadapi masalah itu juga penting. Makanya sekarang muncul banyak istilah soft skill and hard skill. Nah, hard skill tuh kemampuan teknis misalnya coding, desain, editing, atau analisis data. Nah, sedangkan soft skill sendiri itu lebih ke cara seseorang berkomunikasi, memimpin, terus bekerja sama, dan cara mengatur emosinya. Dan lucunya banyak orang yang fokus mengejar hard skillnya tapi lupa melatih soft skill. Padahal di lingkungan kerja komunikasi sering jadi penentu utama. Karena mau sehebat apapun seseorang, kalau sulit bekerja sama atau sulit menerima kritik, perusahaan juga akan berpikir ulang. Kalau dipikir lagi, nah sebenarnya pertanyaan skill atau gelar itu bukan tentang memilih salah satu, karena keduanya tetap penting. Nah, gelar bisa membantu membuka pintu kesempatan pertama, tapi skill yang membuat seseorang bisa bertahan dan berkembang setelah masuk. Nah, ibaratnya gelar itu seperti tiket masuk, sedangkan skill adalah kemampuan untuk tetap bermain di dalam permainan itu. Dan mungkin itu yang sekarang mulai disadari banyak orang, bahwa pendidikan formal tetap penting, tapi kemampuan untuk terus belajar jauh lebih penting. Karena di era sekarang dunia berubah tuh terlalu cepat untuk membuat seseorang berhenti belajar. Jadi mungkin kesimpulannya bukan siapa yang lebih unggul antara skill atau gelar, tapi bagaimana seseorang bisa menyeimbangkan keduanya, punya pendidikan yang baik, tapi juga punya kemampuan nyata, punya teori, tetapi juga pengalaman. Karena pada akhirnya perusahaan bukan cuma mencari seorang yang pintar di atas kertas, mereka juga mencari orang yang bisa berkembang, beradaptasi, dan memberikan dampak nyata untuk perusahaan tersebut. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.